إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah-jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Kalau ingin kita hitung pemberian-pemberian Allah taala itu, maka kita tidak akan sanggup menghitung banyaknya nikmat Allah taala yang diberikannya kepada kita. Yang dituntut bagi kita adalah kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain memenuhi hak-hak atas nikmat yang diberikannya itu, juga kita memperbanyak syukur dan hamdalah kepada Allah taala. Kemudian saya sebagai khatib, izinkanlah saya untuk mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah agar meningkatkan takwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam hadis qudsi bahwa ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan aniaya, kezaliman atas diriku. Allah Ta'ala mengharamkan kepada dirinya
untuk berbuat kesewenang-wenangan, untuk berbuat zalim. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, dan aku jadikan kezaliman itu antara kalian sesuatu yang diharamkan. Fala tadzalamu, maka jangan sekali-kali di antara kalian untuk menzalimi atau saling menzalimi. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita terkadang mendapatkan perilaku kezaliman atas orang lain, baik dari skala yang besar maupun yang kecil. Kita melihat seolah-olah hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Seorang yang mungkin atas dorongan kemiskinannya, ia tega memaksakan dirinya untuk mencuri guna untuk memenuhi kebutuhannya, kemudian langsung ada vonis hukumnya. Namun ketika giliran orang-orang yang berpengaruh atau berduit, maka diulur-ulur vonis hukumnya, seolah-olah tumpul ke atas. Padahal Nabi kita Muhammad SAW telah memberikan contoh kepada kita. Beliau bersabda, walau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Jikalau seandainya Fatimah binti Muhammad melakukan pencurian, maka aku akan potong tangannya. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengaruh atau memiliki kepandaian, tanah yang nyata-nyatanya dimiliki, mungkin pemiliknya tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang masalah tanah atau yang lainnya, maka tiba-tiba tanah tersebut bisa dieksekusi dan berganti kepemilikannya. Cuman rahmat Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, kezaliman yang dilakukan di antara kita dan juga kezaliman yang kita lakukan pada diri kita sendiri. Ketika kita melakukan dosa, berarti kita telah melakukan kezaliman atas diri kita sendiri, karena dengan kita melakukan dosa berarti kita dengan sengaja menyerempet bahaya untuk menceburkan diri kita ke dalam kebinasaan, maka itu bagian daripada kezaliman atas diri sendiri. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman pada dirinya. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat balasan yang didapatkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, baik yang melakukan kebaikan maupun yang melakukan kejahatan, kepada yang melakukan kejahatan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naba ayat yang ke-26,
Allah Ta'ala berfirman, jazaa'u wifaqo, kepada orang-orang pelaku kejahatan setelah Allah SWT menyiksa mereka. Allah Ta'ala menjelaskan tentang siksaan mereka, jazaa'u wifaqo, balasan yang setimpal. Tapi giliran bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, Allah Ta'ala berfirman dalam surat yang ke-36 pada surat yang sama An-Naba, jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Jazaa'an min rabbika, sebagai balasan dari Tuhanmu dengan pemberian yang sangat banyak. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan akan meletakkan keadilan atas hukum yang akan dilaksanakannya di yaumil qiyamah. Bahkan seekor domba yang tega-tega menanduk temannya, maka kelak akan dikisos di yaumil qiyamah nanti. Domba yang ditanduk akan membalas tandukan daripada temannya secara zalim. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Zalim itu bertentangan dengan keadilan. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adapun zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, jangan sampai kita melakukan kezaliman kepada saudara-saudara kita. Entah kita mengambil hartanya dengan tanpa izinnya. Allah Ta'ala berfirman berkaitan dengan harta, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan makan harta di antara kalian secara batil. Harta orang lain kita mengambilnya dengan cara zalim. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada nyawa atau jiwa, Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang ibadur rahman, wala yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wala yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Orang-orang ibadur rahman itu adalah orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah dengan dicampurkan berdoa kepada orang lain, kepada zat lain, dan tidak membunuh jiwa dengan tanpa hak. Membunuh jiwa dengan tanpa hak telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tidak halal darah seorang beriman ditumpahkan kecuali 3 alasan. Yang pertama, al-thayyibuz zani, seorang yang telah menikah namun dia melakukan perzinahan, maka dihukum rajam atasnya. Kemudian seorang yang membunuh, maka dibalas bunuh. Kemudian seorang yang keluar dari pemerintah yang sah membelot, dan orang yang keluar atau murtad dari agama Islam, maka dihilangkan nyawanya. Jemaah rahmat Allah SWT,
Maka tentu ketiga alasan ini hanya diterapkan oleh negara, tidak boleh diterapkan oleh orang per orang. Jemaah rahmat Allah SWT, jangan sampai kita melakukan kezaliman kepada saudara kita, entah kita melukai perasaannya atau menyebarkan aibnya, jamaah rahmat Allah SWT, atau memperolok-olokannya. Ini merupakan bentuk kezaliman pada orang lain atau kepada saudara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jemaah rahmat Allah SWT, dalam khutbah kedua ini khatib sekali lagi mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jemaah agar meningkatkan takwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-40 telah menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yadhlim mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat kezaliman walaupun dengan sebiji atom. In taku hasanatan yudha'ifha. Jikalau itu perbuatan baik, maka Allah Ta'ala akan melipat gandakannya. Wa yu'ti min ladunhu ajran hasan. Dan akan memberikan dari sisinya balasan yang terbaik. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengadili orang-orang yang berbuat zalim kepada saudaranya. Bahkan jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hutang yang sengaja kita tidak bayarkan, kita ogah untuk membayarnya padahal kita sadar bahwa kita memiliki hutang pada orang lain. Jikalau kita sengaja untuk tidak membayar hutang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan kezaliman ini di hadapan di yaumil qiyamah nanti. Bahkan seorang yang membawa amalan yang banyak, namun karena dia telah memperolok-olok si anu, membunuh si anu, memukul si anu, dia melakukan kezaliman, maka kebaikan-kebaikan yang ia miliki akan dipindahkan kepada orang-orang yang dia zalimi. Jikalau itu sudah habis tapi masih ada kezaliman yang belum tertuntaskan, maka dosa-dosa orang lain akan dipikulkan kepadanya. Jemaah rahmat Allah SWT, sehingga seorang bisa muflis atau bangkrut karena dia datang menghadap Allah dengan amalan yang banyak, namun habis ludes karena membayar hak-hak yang telah dia langgar, yang telah dia zalimi. Dan Allah Subhanahu wa taala
Maha tahu itu semua. Oleh karena itu, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam menegakkan hak, ia berdiri di hadapan para sahabatnya, siapa yang aku pernah pukul? Kemudian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam menginginkan sahabat itu untuk membalasnya. Tentu perilaku ini adalah beliau alaihi salatu wasallam tidak ingin ketika beliau wafat ada kezaliman yang ia lakukan kepada para sahabatnya. Dan adapun kisah tersebut, mari kita browsing atau telusuri di internet, dan tentunya kita memakainya untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa ahlil kafarata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salata yarhamkumullah.